Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya tentunya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam, tidak sahnya wudhu seseorang dapat menyebabkan sholat yang ia kerjakan menjadi tidak sah. Sedangkan sholat adalah salah satu rukun Islam yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk memperhatikan bagaimana dia berwudu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berikut ini 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin pada tata cara berwudu. Yang pertama, tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, tidak sempurna membasuh anggota wudu. Tidak sempurna dalam membasuh anggota wudu dan mengakibatkan ada sebagian anggota wudu yang tidak termasuk oleh air. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an, saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin dan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang salat, sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, menambahkan dan mengulang salat. Yang ketiga, membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah waswas dari setan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang sabit dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali, maka yang wajib atas orang muslim adalah membuang semua was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was itu, yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat, boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-An'am ayat 141 dan Quran surat Al-A'raf ayat 31. Rasulullah pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ini tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Imam An-Nawawi berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut, yang ada hanyalah wudu. Yang keenam, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu ia langsung bangkit sholat tanpa wudu lagi.
Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekadar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang ketujuh, menganggap mengusap leher dianjurkan ini padahal sebenarnya tidak demikian. Ini adalah yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. 8. Beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyariatkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Imam Ahmad rahimakumullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Yang 9, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu karena ia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang ke-10, doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa-doa ini, yakni doa-doa pada saat membasuh anggota wudu, tidak memiliki dasar dalam fatwa nomor 2588. Dikatakan tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang, tidak berdasar. Yang diketahui secara syar'i adalah basmalah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, ditambah dengan ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang yang bersuci. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.